Sekarang saya ada pertanyaan ke Bang Juma tentang mengenai keislaman. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan nabi palsu, bahwa dia diutus untuk muka bumi ini tanpa menggunakan Al-Quran, tanpa menggunakan hadis, karena percuma juga sebagai Kristiani tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani hadis. Jadi buktikan ke saya kalau dia memang nabi tanpa dalil Al-Quran dan tanpa dalil hadis. Silahkan. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih, orang itu disebut hebat bukan karena banyak harta. Orang itu disebut hebat, mulia, luar biasa, bukan karena dia itu punya jabatan tinggi. Bukan. Tetapi orang itu bisa dikatakan hebat dari seluruh aspek positif, dikarenakan orang itu banyak dijadikan sebagai contoh suri teladan oleh orang, manusia, makhluk hidup yang bukan hanya sesama dengannya, yang bukan cuma seabad, 2 abad, 3 abad, tapi ribuan abad. Itu berarti orang ini ada apa dengan dirinya. Kalau separuh bumi bisa dia pengaruhi, ada apa dengan dirinya? Seorang yang hebat, punya jabatan, bahkan pensiunan, bahkan jenderal aktif pun begitu pensiun dah selesai. Tapi ketika ada orang yang memiliki sinar cahaya, perilaku, perbuatan, tita, sabda yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pola kehidupan manusia, zaman apapun manusia itu hidup, ini berarti orang ini bukan manusia biasa ini. Kalau dia hidup pada zaman penyembahan dewa-dewa, dia bisa didewakan orang ini. Dia bisa jadi dewa bagi orang-orang yang lemah akal. Bahkan bisa jadi Tuhan bagi orang-orang yang hanya modal percaya. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Presiden kita sudah berapa di Indonesia ini? Semuanya ikut beliau. Presiden, orang kelas 1 di Indonesia ikut sama beliau. Coba. Pola kehidupannya bertuhan, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, diikuti dasar negara kita. Bayangkan itu.